Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita rayakan kemerdekaan hari ini bersamaan dengan kemenangan Manchester United melawan Fulham di laga perdana IPL 2024-2025. Nice. Kemenangan pertama, 3 poin bagi Manchester United. Hal yang sangat penting tentunya ya, kalau kita ingin terus memenangkan setiap pertandingan di laga-laga berikutnya. Sebelum kita mereview pertandingan Manchester United melawan Fulham, mari kita lihat dulu setiap pemain bagaimana penampilannya di pertandingan kali ini. Oke, langsung aja. Manchester United melakukan formasi pakemnya seperti biasa 4-2-3-1. Untuk Andre Onana penampilan semalam wah keren sih. Beberapa penyelamatannya itu bisa dibilang cukup krusial ya. Dari Fulham sendiri beberapa kali melakukan upaya untuk mencetak skor, tapi untungnya Andre Onana pun bisa dengan sigap untuk melakukan penyelamatan. Selanjutnya di lini pertahanan. Nah, lini pertahanan untuk kali ini menurutku ya, di lini pertahanan ini benar-benar solid. Nah, terbukti dari Harry Maguire sendiri, nah skornya 7,1 sebagai back tengah. Lalu Lisandro Martinez juga 7,3. Diogo Dalot diplot sebagai back kiri, skornya 7,3 juga. Noussair Mazraoui sebagai back kanan 7,4. Paling bagus di antara back-back lainnya. Secara permainan cukup solid, benar-benar berjalan ya skema yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Bahkan untuk Harry Maguire ini ya kokoh menurutku ya. Bahkan beberapa kali saat dipres oleh Fulham seorang diri, dia tidak panik, tidak tidak kehilangan fokus, dan ada beberapa save-nya juga krusial ya menurutku ya. Lalu di posisi double pivot ada Kobbie Mainoo dengan skor 7,7 ya, secara penampilan dia juga sangat bagus ya. Lalu Casemiro 8,2, pemain dengan penampilan paling bagus ya di pertandingan tadi malam. Kalau kita lihat di babak pertama, bahkan Casemiro ini ada beberapa peluang yang sangat disayangkan ya, masih belum bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Tembakan ke arah gawangnya ini cukup banyak, tapi memang ya masih belum beruntung. Yang kurang untuk pertandingan kali ini adalah di lini serang Manchester United ya. Kembali masalah utama di setiap pertandingan. Oke lah, lini pertahanannya udah mulai solid, udah mulai kebentuk pakemnya. Tapi sesolid apapun lini pertahanan, kalau lini serangnya tidak bagus, ya gimana? Sulit kita memenangkan sebuah pertandingan. Kita lihat di winger kanan ada Amad Diallo dengan skor 6,9, lalu Mason Mount 6,4, dan Marcus Rashford 6,7. Lalu untuk ujung tombaknya ada Bruno Fernandes dengan skor 6,7 juga. Nah, Bruno Fernandes pun juga sama ya, tadi ada beberapa peluang yang menurutku ya bahkan sudah one on one dengan kiper, masih belum beruntung untuk mencetak skor. Banyak sekali loh di babak pertama itu tadi. Nanti kita lihat secara statistik ya. Lalu bagaimana dengan pemain pengganti di babak kedua? Nah, pemain pengganti ini mulai dari Alejandro Garnacho menggantikan Amad Diallo. Ini juga kurang, Garnacho ini parah sih. Ini di menit-menit akhir umpan kunci dari Marcus Rashford itu tinggal di tap in aja. Itu enggak melengsih bangsat, itu gawangnya yang kurang akurat itu gawangnya. Harusnya gol itu di menit-menit terakhir loh, itu kurang apa itu, ya ampun. Ini kayaknya Alejandro Garnacho ini juga kaget ya, karena biasanya ya Rashford kalau udah pegang bola kadang kan di shoot sendiri ya. Ini tahu-tahu dia umpan ke Garnacho-nya agak kaget, belum siap ini kayak. Loh, hancur biasanya buka TV cuk gitu. Apa mau panang aku anjir gitu. 6,8 ya oke lah sebagai pemain pengganti. Lalu Joshua Zirkzee, ya ini bintang baru Manchester United ini. Tampil di babak kedua untuk menggantikan Mason Mount. Di menit 87 mencetak
gol penentu kemenangan bagi Manchester United dengan selebrasi. Iya. Keren lah. Lalu untuk Matthijs de Ligt, ya Matthijs de Ligt ini meskipun secara penampilan di sini skornya 6,5, tapi menurutku ya tetap lumayan oke lah sebagai penampilan perdananya ya bersama Manchester United bersama Jonny Evans ya. Kemarin sempat diperkirakan kalau Matthijs de Ligt akan menjadi starter bersama Lisandro Martinez, tapi ternyata Erik ten Hag punya pemikiran lain, ya mungkin tidak mau terburu-buru juga ya untuk menjadikan Matthijs de Ligt sebagai starter. Justru Noussair Mazraoui yang dijadikan starter dan works ketika berada di lapangan. Yang penting itu sih. Lalu untuk Scott McTominay, ya Scott McTominay seperti biasa ya, tidak terlalu berpengaruh ya, meskipun biasanya sebagai pemain pengganti dia biasanya memberikan pengaruh, tapi ya ini 6,6 ya seperti biasanya ya. Memang sudah harusnya segera dijual ini. Selanjutnya kita lihat secara statistik. Nah, dari penampilan tadi memang secara game plan itu sudah kelihatan nyaman juga ketika kita menonton selama pertandingan dari babak pertama sampai babak kedua. Kita lihat secara penguasaan bola Manchester United dominan atas Fulham. Ya, ini secara overall ya 55%, sedangkan Fulham 45%. Tapi kalau kita lihat di babak pertama, wah itu beda jauh sih. Manchester United 60% penguasaan bolanya. Itu menunjukkan bahwa ya Erik ten Hag ini secara perlahan dan para pemain ini mulai bisa menyesuaikan ya atau taktik yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Sebagaimana Jason Wilcock sudah pernah mengatakan juga ya bahwa dia ingin membuat filosofi Manchester United sebagai tim yang unggul dalam penguasaan bola. Ya, menurutku serupa sih dengan skema Erik ten Hag, tapi ketika dicoba di musim lalu itu amburadul. Nah, harapannya di musim ketiganya Erik ten Hag ini bisa pelan-pelan benar-benar diterapkan. Lalu untuk peluang besar, big chance-nya ada 4 bahkan. Ya, itu di pertandingan tadi cukup gregetan juga ya. Peluang-peluang dari Bruno Fernandes, lalu Casemiro, bahkan Alejandro Garnacho, Marcus Rashford juga. Aduh, harusnya kalau secara finishing bisa lebih oke gitu, skor akhir bisa lebih dari 1-0 sih. Karena memang banyak peluangnya. Lalu untuk total shoot-nya pun 14 gitu loh. Ini kan mengindikasikan bahwa selama pertandingan itu memang pemain Manchester ini benar-benar berusaha untuk menciptakan peluang. Selalu effortnya itu ya keren lah. Lalu untuk penyelamatan kiper ya tentu lebih banyak Fulham karena lebih sering diserang ya. Untuk tendangan sudut masih banyak Fulham sebanyak 8, sedangkan Manchester United 7. Manchester United beberapa kali melakukan pelanggaran ya, lebih banyak pelanggarannya 12. Lalu untuk operan, nah untuk operan ini tentu unggul Manchester United karena secara possession pun lebih besar Manchester United. 473 operan sedangkan Fulham hanya 380. Untuk tackle dan tendangan bebas masih unggul Fulham, sedangkan untuk kartu kuning ya masih unggul Fulham juga ya. Manchester United lebih sedikit. Secara keseluruhan di pertandingan tadi memang mulai terlihat pakem yang ingin ditetapkan oleh Erik ten Hag. Yaitu terlihat dari pramusim kemarin ya. Pelan-pelan para pemain ini memang sudah mulai memahami ya. 3 tahun berjalan bersama Erik ten Hag nggak mungkin pemainnya masih plongo-plongo gitu loh. Jadi selama 3 tahun ini masih banyak formula-formula yang masih belum bisa terrealisasi ya oleh para pemain ini. Apalagi untuk laga perdana, laga pembuka IPL ini, para pemain ini lebih bisa memaksimalkan. Tentunya hal ini tidak lepas dari kedatangan para pemain-pemain baru seperti Noussair Mazraoui, lalu Matthijs de Ligt, meskipun Matthijs de Ligt masuk sebagai pemain pengganti ya. Joshua Zirkzee pun sama, dia selama pertandingan tidak fokus melakukan pressing ya, jadi para pemain lain ini
Jadi para pemain Manchester United ini gerakan tanpa bolanya ini juga cukup bagus ya menurut gue. Jadi tidak terburu-buru dalam melakukan pressing, lalu mencari celah untuk menciptakan momentum. Nah, itu yang terpenting. Seperti ya meskipun Alejandro Garnacho tadi tepinya gagal ya, tapi paling nggak dia kan memberikan assist kepada Joshua Zirkzee dengan finish yang sangat bagus juga. Golnya pun di posisi pojok yang sulit dijangkau oleh kiper Fulham ya, Leno tadi ya kalau nggak salah namanya. Menjadikan satu-satunya gol di pertandingan pertama Manchester United sekaligus laga pembuka IPL 2024-2025. Ya semoga di laga-laga berikutnya bisa konsisten seperti ini, terutama ya untuk lini depannya ya, ini yang harus benar-benar menjadi PR ya bagi Ruud van Nistelrooy ini, karena oke lah bisa menciptakan banyak peluang, tapi kalau misalkan finishingnya masih belum maksimal, nah sangat disayangkan juga. Harusnya Manchester United bisa langsung kill the game bahkan dari babak pertama ya, tapi karena finishingnya belum maksimal dan tidak membuahkan gol, akhirnya ya baru menit 87 ini baru ada gol pertama dan satu-satunya dari pemain baru juga. Keren lah. Karena kalau kita lihat dari lini pertahanan sampai lini tengah itu udah mulai solid, benar-benar solid. Dilihat dari 5 pemain yang mengisi posisi tersebut, skornya sudah sangat bagus, koordinasinya juga berjalan lancar, dan ini bisa menjadi akhirnya Erik ten Hag dengan adanya pemain baru ini bisa memiliki banyak opsi yang membuat para pemain ketika berada di lapangan ini lebih variatif. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk review kali ini. Selamat untuk Manchester United. Kita menikmati 17 Agustus ini dengan kegembiraan kemenangan Manchester United melawan Fulham ya. Full senyum lah ya. Pembukaan itu harus full senyum ya. Jangan sampai kalah itu masuk. Liburan kita jadi murung kalau misalkan pertandingan tadi kalah ya, karena sempat khawatir juga ya sampai menit 80 kok belum gol, anjir parah gitu udah. Dibela nih nggak bela reaction. Kecapean lur, gimana lagi gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.